Oh, welcome to Fairfax Gaming Channel. Jadi untuk di video kali ini, sorry banget ya, gue lagi nyantai juga. Jadi video kali ini gue akan bahas satu buah pot yang sebenarnya udah banyak yang pakai dan banyak yang suka, yaitu Ursa. Dan kali ini dia ngeluarin Ursa Nano Pro V2-nya atau Ursa Nano Pro 2 up. Dan di sini tertulis upgrade cartridge. Apakah sama atau mungkin aja ada perbedaan sama cartridge sebelumnya? Kita lihat aja langsung yuk. Oke, ini dia tampilan dari Ursa Nano Pro. Secara tampilan depan itu menurut gua udah cukup menggambarkan lah ya, device-nya itu bakal seperti apa. Dan ya lebih ya ginilah tampilannya. Kita langsung buka aja. Kita ya untuk sih dia udah nyiapin ya untuk pilnya, jadi cukup memudahkan gue untuk ngebuka, walaupun ya nariknya lumayan effort juga. Oke. Wow. Ya, tapi sebelum itu kita lihat dulu letaknya secara keseluruhan. Sebelah kiri ada tulisannya bel baterai 1000 mAh, wattage maksimumnya ada di 30, terus adjustable airflow, terus kemudian Ursa cartridge V2 compatible. Jadi dia compatible sama cartridge V2 yang lain, atau bisa gue bilang ya cartridge-nya tuh semuanya bisa masuk lah. Tapi gue nggak tahu ya apakah bisa pakai Ursa V1 nya atau coil Ursa yang seri sebelumnya atau enggak, gue nggak tahu, gue belum nyobain. Terus di sini ada lost pipe eksklusif lanyard, jadi kalian dapat lanyard juga. Di belakangnya ada package kontennya itu ada device-nya udah pasti, terus ada coil 06, coil 08, charging cable, lanyard, o-ring, manual sama warranty card. Di sebelah kanannya udah cuma ya tulisan modern demarcation ya, I don't know bacanya gimana ya, pokoknya begitulah. Oke, kita buka saja kotaknya standar sih ya, biasa aja gitu, maksudnya nggak ada yang terlalu wah. Kita slide langsung. Nah, ini dia bintangnya. Kebetulan gue ambil yang warna black mecha ya, jadi ya kurang lebih inilah. Kita kesampingkan dulu. Terus di bawahnya, nah di bawahnya itu ini packagingnya cukup rapi ya. Kayaknya ini nggak harus gue buka sih ya, jadi ya udahlah cukup begini aja, biarin. Nah, jadi benar-benar semuanya itu di seal, bukan pakai. Sebenarnya gue ngarepinnya klip sih, kalau klip kayaknya lebih oke sih. Jadi di sini udah kelihatan semua. Pertama ada kabel, ada lanyardnya, terus kemudian ada cartridge. Biasanya kalau misalkan 06 dan 08, biasanya yang di dalam ini adalah yang 08-nya. Terus di sini ada ya, bisa kalian lihat di sini tuh ada kertas putih. Nah, itu manual book dan warranty. Di bawahnya udah kosong, gak ada apa-apa lagi. Dalam kotaknya juga udah kosong ya. Jadi kita masukin lagi nih, semuanya ini kita masukin lagi, karena yang kita akan bahas itu bukan komplement tambahannya atau lebihannya, tapi kita akan fokus ke device-nya aja. Nah, device-nya itu ini masih diplastikin ya, jadi masih ada lapisan lagi. Nah, lapisan ini itu biar bagian dalamnya ini nggak lecet atau apa gitu mungkin. Nah, seperti ini. Belakangnya juga di sini ada tulisan lost pipe, terus di depannya ada Ursa Nano Pro 2. Depan sini ada layar. Terus ini cartridge yang 06. Cartridge yang 06 ya. Terus di sini
bagian bawah dalamnya. Bagian dalamnya itu menurut gue cukup oke ya, karena pin konektornya itu adanya di atas. Jadi kalau seandainya ada leaking pun nggak langsung turun ke bawah. Di sini ada kayak bolongan, gue nggak tahu nih fungsinya bolongan ini untuk apa, apakah untuk airflow atau gimana. Terus di sini ada ada lubang kecil. Nah, ada di bagian sini nih. Nah, di bagian sebelah sini pojok kiri bawah. Itu ada bagian lagi. Kayaknya itu untuk lubangnya ada di sini. Jadi sebelah kirinya itu ada lubang, sebelah kanannya juga ada lubang. Nah, ini yang bisa di-adjust. Bagian yang ini bisa di-adjust. Jadi kalau teman-teman itu pakai coilnya mungkin mau yang seret atau gimana gitu kan, airflow-nya ini bisa di-adjust. Teman-teman bisa atur aja sesukanya, senyamannya gimana. Di bagian bawah ada Type C-nya. Kalau misalkan ini gue buka, kalau gue nggak salah ingat, ini tuh harusnya motifnya tuh timbul ya, karena gue udah lihat beberapa previewnya, atau bisa gue bilang ya, gue masih coba ingat-ingat lagi previewnya seperti apa. Ini bukan nggak bisa gue buka ya, kayaknya gue akan biarin ini seperti ini. Tapi kalau misalkan ini kalian pegang, ini tuh teksturnya tuh timbul. Ini ada teksturnya, jadi engrave-nya tuh bukan yang tipikal ornamen yang kayak dibikin dengan gambar gitu, enggak. Ini bener-bener di bahasa gaulnya tuh di engrave lah. Jadi itu bener-bener dibikin bolong gitu, dibikin cekung ke dalam. Menurut gue itu oke sih. Ini cartridge-nya yang 06. Sebenarnya kalau misalkan menurut gue ini masih sama cartridge yang sebelumnya, bentukannya juga ini masih sama banget. Ada kebetulan ada teman gue yang pakai Ursa Nano ya, Ursa Nano yang kotak, atau Ursa Baby kalau kotak. Kita isi dulu. Di sini gue pakai Zulu Vanilla Ice Cream, karena entah kenapa gue suka banget sama Zulu ini. Bukan maksudnya rasanya tuh enak aja gitu. Dan kebetulan ini gue udah mulai tipis dulu, gue harus stok lagi ya, pokoknya gitulah. Untuk kapasitas tangkinya sendiri itu lumayan lah ya, 2,5 mili. Artinya ya mungkin kalau misalkan kita isi, mungkin rata-rata dari kita mungkin isinya sekitar 1,5 atau 2 lah, atau 2 mili lah ya, kurang lebih begitu. Karena ini udah diisi dan ini coil masih baru, kita diamkan dulu beberapa saat. Kita bahas dulu untuk bagian fiturnya. Seperti biasa, 5 kali untuk on. Sini kelihatan nggak ya? Masih kelihatan lah ya, masih bisa kelihatan. Ya, masih bisa kelihatan. Di sini ada OHM, itu di bagian pojok sebelah kiri bawah. Terus ada wattage, biasanya yang paling besar. Ada indikator baterai di sebelah kanan, pojok kanan. Terus di pojok kanan bawah itu, kalau lihat dari bentukannya harusnya itu puff ya. Kalau misalnya nggak ada ya, kalau kalian pencet itu check atomizer. Nah, sekarang kita coba pencet 3 kali, 1, 2, 3. Nah, 3 kali itu untuk rubah wattage-nya. Jadi kalau misalnya udah ngebling ini, kalian bisa ganti wattage-nya. Kalau misalkan kalian udah selesai ngatur wattage-nya, kalian bisa langsung diemin aja, atau mungkin bisa langsung di puff ya, nggak tahu. Seingat gue sih harusnya bisa langsung di puff ya. Jadi ketika kalian puff, dia otomatis langsung set di wattage yang kalian mau. 1, 2, 3. Nah, kalau udah kedip gini, kalau misalnya kalian pencet lagi, dia akan naik wattnya. Dan dia maksimalnya itu ada di 30. Kalau misalkan udah 30 kalian pencet lagi, nah dia akan turun ke 05. Jadi
Wattage-nya itu mulai dari 05 ke 30 watt. Dan ini menurut gue cukup gede ya, terutama apalagi untuk ukuran pot dengan baterai 1100 harusnya ini udah cukup gede ya. Nah, kalau kalian pencet 4 kali itu kalian ngelok si tombolnya, jadi nggak bisa diubah, nggak bisa di-adjust. Nah, untuk bukanya klik lagi sebanyak 4 kali lagi, jadi itu dia baru bisa buka. Kita atur dulu tuh 2 3. Nah, kalau misalkan 06 mungkin gua akan main di sekitaran 20 watt kali ya. Tapi kita lihat apakah dia ada smart adjuster, jadi lebih cepat untuk adjust ketika kalian pakai coil berapa dia bisa main di berapa gitu kan. Sorry ya kalau tangan gua agak hentakan hari ini ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, coba kita tempelin aja ya. Ya tempelin. Oke, dia auto detect ya. Auto detect di 0,6 dia langsung setting di 16 watt. Nah, kalau misalnya kita pencet firing, dia bisa firing. Jadi ada dua pilihan nih teman-teman, mau pakai model firing yang langsung ishab atau teman-teman itu bisa pakai tombol kayak mod gitu. Oke. Tampak dekatnya ya kurang lebih seperti itulah ya untuk device sendiri. Karena jujur kalau untuk device pot itu nggak terlalu banyak yang bisa dibahas ya. Karena ya sesimpel itu untuk device pot ya. Di sini ada adjuster, terus di sini ada lubang kecil. Lubang kecil ini adalah bisa dibilang ya mirip lah kayak fungsionalnya kayak airflow pada umumnya. Cuma dia lebih kecil. Nah, ini biasanya untuk MTL-an biasanya dipakainya. Yang pakai 08, pakai liquid yang notabene itu cukup tinggi nikotinnya, biasanya sih ditutup semua karena katanya lebih asik. Well, preferensi orang beda-beda. Oke, itu aja tampak dekatnya. Kita balik lagi ke atas yuk. Oke, itu dia bentukannya dari Ursa. Jujur ini salah satu pot yang paling berat yang pernah gue pegang, karena ya pertama dia materialnya full besi, baterainya juga lumayan sekitar 1000 mAh. Itu harusnya cukup ya untuk nemenin hari-hari kalian yang sok sibuk gitu kan. Padahal ya hanya cuma main game. Ya, gue pribadi juga sama sih sebenarnya. Oke. Karena di sini gue pakai 0,6 dan gue di sini settingan base-nya itu rekomendasinya adalah 16 watt. Gue kurang suka. Tuh 2 3. Gue kurang kurang oke lah untuk mainin 16 watt. Kita main di 20 watt. Kita langsung coba apa aja. Oke. Airflow-nya terlalu lebar seperti ini. Gue buka setengah. Masih kelebaran. Kita coba seperempat. Oke, gue udah mulai headshot. Ya, sumpah headshot parah, bener. Oke, jadi menurut gue untuk cartridge-nya itu sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya. Walaupun di tulisannya dibilang dia upgrade cartridge atau cartridge-nya itu udah diperbarui. Menurut gue pribadi ini nggak terlalu banyak perubahan dibandingkan sama versi sebelumnya ya. Karena untuk karakteristiknya tuh hampir sama
dengan versi-versi sebelumnya gitu. Kalau menurut gue pribadi, kayaknya bedanya itu kalau yang versi pertama itu manisnya itu lebih ngebus, manisnya itu lebih rendang dibandingkan sama ini. Kalau ini manisnya agak keredo sedikit, karena gue kenal banget sama Zulu, cukup kenal karena ya lumayan udah 2 botol lah. Itu ada sekitar 2 botol gue habis, jadi gue cukup kenal sama karakter Zulu itu, manisnya dia kayak apa. Jujur gue nggak nemuin karakter vanilla yang gimana ya, karena kebetulan gue pakai vanilla es krim. Gue nggak nemuin karakter vanilla yang biasanya gue temuin di beberapa device yang lain. Tapi kalau menurut gue, ini dinginnya lebih dingin dibandingin sama beberapa device yang lain yang pernah gue coba. Kalau mau di compare pun, kalau misalkan ditanya bang ini enak gak? Ini enak. Tapi menurut gue, ini gue pakai fruity pun layarnya buat gue kurang nendang. Kenapa? Karena benar-benar di sini gue ngerasain dinginnya udah full dingin aja gitu. Ini menarik. Oke. Oke, ada satu hal yang menarik yang gue temuin, yaitu kalau misalnya kalian mau tiup gitu, maksudnya kalian biar lebih panas, biar lebih cepat warming up-nya, ini ada satu hal yang menarik, yaitu ada kebocoran pada layar. Jadi kalau bisa gak usah lah kayak gitulah, udah nikmatin aja pot pada umumnya gitu. Udah kalian tarik aja langsung, gak usah aneh-aneh lah pakai segala ditiup. Kenapa? Karena tadi pas gua tiup itu liquidnya itu ada yang masuk ke dalam layar, which is artinya ini benar-benar bisa tembus ke dalam layar. Jadi ya menurut gua mendingan ya udah pakai biasa aja gitu, gak usah aneh-aneh. Oke. Dari device-nya sendiri menurut gue ini cukup oke, cukup worth it. Dengan harga di bawah 200, enggak di bawah 200 ya, bukan di bawah 200, di bawah 300.000, ini menurut gue worth it untuk kalian beli. Mungkin bisa kalian jadiin koleksi kalian. Dan ini juga bahannya juga cukup solid gitu, bener-bener kuat. Entah bisa dibanding atau enggak, gue gak akan nyoba itu ya sebenarnya. Ya intinya siapa yang mau banding-banding mod ya kan, bukan mod ya, intinya device, siapa yang mau banding-bandingkan. Tapi menurut gue ini ya lumayan oke. Dengan charger Type C harusnya udah fast charging. Tapi gue pribadi ada yang gue kurang suka itu sama cartridge-nya, karena menurut gue cartridge sama aja, nggak terlalu perubahannya, nggak terlalu improve banget gitu, enggak, biasa aja. Bisa mecah layer, iya bisa. Manis dapat, iya dapat. Terus dingin, dia ngebus dingin, gue nggak tahu kenapa. Dan ini gue pakai airflow-nya 1/4, bener-bener 1/4. Gak tau ya kelihatan di kamera atau enggak. Literally bener-bener 1/4 gue pakainya. Jadi kalau misalkan gue tutup semua, gue coba ya. Gue tutup semua pun masih oke. Airflow-nya jadi lebih pas gitu. Atau mungkin gue yang terbiasa dengan airflow padat kali ya. Jadi kayak lebih asik aja kalau lebih padat. Oke. Buat gue conclusion-nya, untuk device ini gimana? Buat gue pribadi ini device-nya enak, cartridge-nya juga lumayan oke. Untuk dibilang improve, ya improve, tapi nggak signifikan, nggak yang terlalu wah banget gitu. Atau misalkan yang tadinya udah enak lebih enak lagi, nggak seperti itu. Iya emang enak, tapi nggak bener-bener lebih enak gitu, nggak. Biasa aja, standar aja. Dan kalau misalkan secara desain gue suka banget.
karena desainnya itu dia bentukannya tuh bukan yang tipikal kayak resin epoxy terus ditambal lagi gitu. Enggak, ini bener-bener kayak engrave. Kalau gue nggak salah, kalau kondisionalnya kayak gini biasanya itu bahannya dari karet, kayak karet gitu, kayak rubber, bahan rubber, dan itu bikin feel di tangan itu lebih nyaman. Kenapa? Karena ada gripnya, desainnya juga bagus kelihatannya, dan ya bisa gue bilang dibandingin sama beberapa device pot yang beredar sekarang, ini salah satu yang paling beda sih menurut gue pribadi. Walaupun ada di saudaranya yaitu Telema Elite, dia pakai bahan vegan leather atau ya kulit-kulitan palsu lah ya, karena kan dia ngikutin kakak-kakaknya tuh Telema. Ya menurut gua lumayan oke. Kalau ditanya ratingnya berapa dari gua, untuk desain gua kasih rating sekitar 7 lah ya, 7 atau 8 oke. Terus kalau misalkan secara cartridge perkembangannya, menurut gua pribadi nggak terlalu tinggi, 6,5 sampai 7. Karena menurut gue pribadi ini ya biasa aja, bukan sesuatu yang wah banget gitu. Ya, kurang lebih itu aja video gue tentang urusan Nano Pro 2. Karena menurut gue pribadi ini nggak terlalu wah banget buat gue. Hampir sama kayak pendahulunya. Udah oke, dan dia main di zona nyaman itu. Harusnya Losfab bisa lebih berani sih bandingin untuk standaran kayak gini, harusnya bisa lebih berani lagi. Dan jujur literally sebenarnya gue nungguin Losfab yang tipikal high end lah ya, gue nungguin banget. Karena udah cukup lama ya, terakhir kali gue punya device high end nya Losfab itu sekitaran 3 tahun lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang gue belum nemuin lagi tuh yang namanya device high end. Ya itu aja untuk video gue kali ini tentang perusahaan Nano Pro 2. Kalau kalian pengen nanya-nanya, tanya di kolom komentar. Nanti kalau misalnya emang gue tahu jawabannya, gue akan jawab. See you next video. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jumpa lagi nanti di video gue selanjutnya. Kalau dan see you next video and bye bye. Nanggung banget sih, sebenarnya nanggung banget, harusnya bisa lebih baik sih.